Hello, good morning students. Welcome back in English Room. How are you doing? Selamat datang pada pembelajaran bahasa Inggris di pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Well, students, today we are going to learn about present perfect tense. Present perfect tense. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa bentuk waktu present perfect. Nah, seperti apa present perfect itu akan kita pelajari hari ini. List of matters today consists of three parts. The first one is what it looks like. The second, how to use it. And the last is when to use it. Jadi hari ini kita akan mempelajari present perfect tense itu seperti apa bentuknya, modelnya seperti apa, kemudian bagaimana menggunakannya, dan yang terakhir, kapan kita menggunakan present perfect tense. Yuk kita pelajari. Kita lihat dulu bentuknya present perfect tense itu seperti apa, modelnya seperti apa. Nah, dalam satu kalimat yang menggunakan present perfect tense itu terdiri dari tiga komponen ini. Yang pertama adalah subject, kemudian have atau has, dan yang terakhir main verb, kata kerja. Kata kerjanya ini adalah past participle atau bentuk yang ketiga, verb 3. Okay? Jadi present perfect tense itu terdiri dari tiga komponen ini minimal, subject, have, has, atau dan verb 3. Oke. Nah, kita lihat satu persatu. Kita lihat dulu subjeknya. Oke, kalau subjek kita pasti sudah tahu ya. Dalam bahasa Indonesia biasanya diletakkan di depan. Biasanya juga ini menggunakan nama orang atau personal. Bisa juga benda yang menjadi subjek di sini. Kita lihat beberapa contoh yang ada di dalam tabel. Ada Andrew, kemudian Mr. and Mrs. John, my sister and I, the students, our parents, my cat, kucingku, dan the Judiths, jerapah. Oke, ini adalah subjeknya. Nah, yang terpenting di sini adalah kalian bisa menggantikan subjek-subjek itu dengan kata ganti. Oke, masih ingat ya kata ganti? Kata ganti itu ada 7 kata ganti subjek. I, you, we, they, dan he, she, it. Oh, ada 7. Kalian harus bisa menggunakan ketujuh kata ganti itu untuk menggantikan subjek yang berupa nama atau menunjuk pada person. Contohnya Andrew, itu berarti kata gantinya adalah he. Mr. and Mrs. John, they. My sister and I, we, dan seterusnya. Itu ya. Minimal kalian bisa paham, bisa tahu kata ganti apa yang pas untuk subjek yang dipakai. Oke, ada I, you, we, they, he, she, dan it. Itu subjeknya. Oke, berikutnya. Di dalam komponen tadi ada have dan has. Nah, kenapa ada 2? Nah, 2 ini kita pakai salah satu. Kapan menggunakan have, kapan menggunakan has, itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, they, itu kita menggunakan have. Sementara he, she, it, itu kita menggunakan has. Nah, oke. Jadi tadi subjek sudah, kemudian sekarang have, has, sudah tahu cara menggunakannya, mana yang menggunakan have, mana yang menggunakan has. Oke. Nah, sekarang komponen yang ketiga adalah past participle atau kata kerja bentuk yang ketiga. Oke. Kata kerja bentuk yang ketiga. Dalam bahasa Inggris itu kata kerja dibagi menjadi 3. Kata kerja bentuk 1 itu biasanya digunakan masa sekarang. Kata kerja bentuk yang kedua atau verb 2 biasanya digunakan bentuk lampau atau past. Lalu yang kata kerja bentuk ketiga ini kita gunakan sekarang. Nah, verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga ini dibedakan menjadi 2, regular verb dan irregular verbs. Maksudnya bagaimana? Regular verb itu berarti kata kerja ini dari bentuk 1 ke bentuk 2 dan bentuk 3 itu berubahnya hanya tinggal diberi tambahan ed di belakangnya. Oke, dari bentuk 1 berubah ke bentuk 2 dan 3 itu diberi tambahan ed atau d saja di belakang. Nah, sementara irregular verb berarti tidak biasa ya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Berubahnya dari bentuk 1 ke bentuk 2 dan 3 itu tidak beraturan. Oke, tidak beraturan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Di sana ada tabel
Yang paling kiri itu ada verb 1 bentuk 1, yang tengah itu verb 2 atau past simple, dan yang paling kanan adalah verb 3. Nah, kalian perhatikan. Dari bentuk 1 berubah ke bentuk 2 dan bentuk 3, itu hanya tinggal ditambah ed di belakangnya. Watch menjadi watch, ada imbuhan ed di belakang. Oke. Love juga sama, ada imbuhan ed di belakang. Dance dan call juga sama. Nah, ini yang namanya regular verb. Jadi berubahnya beraturan. Ya, sudah jelas berubahnya, ada imbuhan ed di belakang. Nah, sementara yang irregular verb, kalian perhatikan tabelnya. Dari have, verb 1 berubah menjadi verb 2 menjadi had. Kemudian verb 3-nya juga sama, had. Nah, berubahnya kan tidak beraturan. Dari win menjadi won, lalu won lagi. Go menjadi went, lalu menjadi gone. Nah, kita tidak bisa memprediksi atau membuat polanya. Bentuk 1 itu berubah menjadi seperti apa di bentuk yang kedua dan ketiga. Nah, ini yang namanya irregular, berubahnya tidak beraturan. Nah, bagaimana caranya kita menentukan apakah itu masuk dalam regular atau irregular? Ya, mau tidak mau kita harus menghafalkan. Kalau tidak mau menghafalkan berarti tinggal melihat di kamus. Ya, biasanya di sana ada kata kerja bentuk 1, 2, dan 3. Oke, jelas ya ini ya. Nah, yang akan kita pakai dalam bentuk present perfect tense ini adalah bentuk yang ketiga. Ya, baik yang regular maupun yang irregular. Yang verb 3. Jadi, yang digunakan adalah tabel yang paling kanan. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Ada banyak sekali di sini. I have asked my parents to lend me their books. Nah, di sana ada I, subjeknya have, ya, karena I menggunakan have, lalu ask. Bentuk ketiga. Aku sudah meminta orang tuaku meminjamkan laptop. I have disingkat menjadi I've asked. I have disingkat menjadi I've, lalu ada ask di belakang. Contoh yang lain, you have been really helpful today. Subjek you, kemudian diikuti have dan been bentuk ketiga. Oke, kamu sudah sangat membantu sekali hari ini. You have disingkat menjadi you've. You've been. They have flown to the capital to meet with officials. They, subjeknya, kemudian have, lalu fly, itu terbang. Bentuk ketiganya adalah flown. They have flown. Mereka sudah terbang ke ibu kota. They have disingkat menjadi they. Contoh lain, he has saved enough money to buy a car. Dia sudah menabung cukup uang untuk membeli mobil. He, lalu diikuti has, ya, bukan have tapi has. Disingkatnya menjadi his. He saved. Contoh yang terakhir, she has forgotten where her hotel is. Dia sudah lupa di mana hotelnya. She has, pasangannya itu. Lupa, itu bahasa Inggrisnya forget. Bentuk ketiganya forgotten. Oke. She's forgotten. Nah, itu tadi contohnya. Ada subjek, ada have has, lalu ada kata kerjanya bentuk yang ketiga. Ya, jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya, when should you use the present perfect tense? Kapan kita menggunakan tenses present perfect? Nah, yang kita pelajari bentuk seperti tadi itu kapan digunakan? Nah, ini yang sebagai perannya ada 3. 1. To talk about an action that happened in the past at an unspecified time. And then number 2, to talk about an action that you've done several times in the past and that you continue to do now. It emphasizes how long the action has been happening. And the last, to talk about an action completed in very recent past. Nah, intinya, kita menggunakan present perfect tense itu untuk menunjukkan kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lampau. Oke, sampai dengan waktu yang tidak spesifik. Simpelnya, biasanya present perfect tense dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan kata sudah. Ya, sudah. Saya sudah makan 3 kali hari ini. Contohnya, saya sudah mengunjungi nenekku bulan ini. Nah, sudah, ya. Present perfect tense itu biasanya diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai kata sudah.
Oke, contohnya. I have been to Singapore. Aku sudah ke Singapura. Aku sudah ke Singapura. She has read many books. Dia sudah membaca banyak buku. She has read many books. My phone has been fixed. Teleponku sudah dibetulkan. Teleponku sudah diperbaiki. Itu contoh. Jadi model yang seperti tadi ada have has, bentuk yang ketiga itu penggunaannya adalah untuk menunjukkan kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, ini sebagai tambahan. When to use past tense and present perfect tense. Kita menyinggung sedikit tenses past tense. Ya. Hari ini kita belajar present perfect tense, artinya sudah. Kemudian kita bandingkan dengan past tense. Past tense itu berarti terjadi di masa lampau, tapi sudah selesai. Ya. Because this is often the confusing part about this tense. Nah, ini kadang-kadang sering membingungkan kita. To answer these questions, nah untuk bisa memahami ini, you need to think about time, finished time and unfinished time. Kita harus melihat bentuk waktunya, sudah selesai atau belum selesai. Ya, nah, kita coba lihat. Kita lihat contohnya di sini. Yang atas itu adalah penjelasan simple past, terjadi di masa lampau. Sementara yang bawah present perfect tense, sudah dikerjakan. Ya, contoh keterangan waktunya. Di sana last week, minggu lalu, berarti sudah selesai, finish time, selesai. Nah, selain last week bisa juga yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, in 1998, tahun 98. Berarti itu sudah terjadi di masa lalu dan selesai. Sementara yang present perfect tense, contohnya menggunakan this week, itu keterangannya unfinished time, belum selesai waktunya. Ya, selain this week bisa menggunakan today, hari ini. Berarti nanti masih bisa berlangsung lagi ya untuk hari ini. This week, minggu ini. Berarti kemarin sudah, mungkin hari ini masih, dan mungkin besok lagi juga masih. Ya. This year, tahun ini. This month, bulan ini. Bisa membedakan ya antara yang finished time sudah betul-betul selesai kemarin, tahun lalu, bulan lalu, dengan unfinished time yang belum selesai, masih mungkin dilakukan lagi. Perbedaannya itu dulu. Contoh kalimatnya, last month I visited my brother 3 times. Bulan lalu aku mengunjungi saudaraku 3 kali. Jelas sudah selesai. Ya. Maka di sana tidak menggunakan have atau has, karena waktunya sudah selesai, it's a finished time. Bandingkan dengan yang bawah. This month, bulan ini, I have visited my brother twice. Aku sudah mengunjungi saudaraku 2 kali. Bulan ini. Nah, bulan ini belum selesai. Bisa jadi nanti dia masih mengunjungi saudaranya lagi. Oke, bisa ya membedakan. Nah, yang present perfect tense itu yang bawah. Menggunakan I have. Menggunakan have dan has. Oke, contoh yang lain. He borrowed my car yesterday. Dia meminjam mobilku kemarin. Nah, sudah selesai. Yesterday, waktunya kemarin. Kemudian kata kerjanya juga hanya borrowed. Nah, bandingkan yang bawah yang menggunakan has. He has borrowed my car today. Dia sudah meminjam mobilku hari ini. Nah, kalau sudah meminjam berarti ada kemungkinan belum dikembalikan. Ya. Kalau yang atas tadi berarti dia sudah dikembalikan karena sudah selesai. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang bentuk negatifnya. Komponennya masih sama, ada subject, ada have has, dan ada verb 3. Sama seperti itu. Bedanya di sini ditambahkan kata not setelah kata have atau has. Tuh ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, present perfect tense diartikan sudah. Nah, maka bentuk negatifnya berarti diartikan belum. Nah, maka di sana ditambahkan kata not setelah have dan has. Kita lihat contohnya. This month I haven't visited him at all. Bulan ini aku belum mengunjungi dia sama sekali. Nah, yang bawah ya contohnya.
This month, I haven't visited him at all. Bulan ini saya belum mengunjunginya sama sekali. Ada subjeknya, kemudian ada have, ditambahkan not, ini disingkat I haven't. Visitednya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Oke. Kemudian contoh berikutnya, he hasn't eaten a lot today. Dia belum makan banyak hari ini. Ya, dia belum makan banyak hari ini. He hasn't eaten a lot today. Contoh yang lain lagi, they haven't been at school all morning. Dia belum ke sekolah sepanjang pagi ini. Dia belum. Nah, pokoknya kalau ada have has, kalau ada not itu berarti belum. Nah, sekarang yang terakhir ada bentuk kalimat tanya di interrogative form. Sama komponennya, hanya letak have has-nya itu dibalik dengan subjeknya. Oke, subjeknya diletakkan setelah have has. Oke, tidak di depan sendiri, tapi di tengah setelah have has. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia ini nanti diartikan apakah sudah atau sudahkah? Ya, kita lihat contohnya. Has he cleaned the bathroom? Apakah dia sudah membersihkan kamar mandi? Has diletakkan di depan, kemudian subjeknya, kemudian membersihkan, bahasa Inggrisnya clean. Nah, bentuk ketiganya clean, ada ed di belakang. Have you eaten enough? Sudahkah kamu cukup makan? Have you eaten? Has it rained today? Apakah hari ini sudah hujan? Have they finished yet? Apakah mereka sudah menyelesaikan? Oke, itu tadi bentuk negatif. Students, bagaimana? Mudah ya? Bentuk present perfect tense ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sudah terjadi. Kemudian bentuknya dia menggunakan have, has, dan kata kerja bentuk yang ketiga. Oke, so students, bagi kamu yang sudah mengikuti Google Meet dan sudah melihat video ini, silakan dikerjakan tugasnya di e-learning SMP 20. Seperti biasanya ada 10 soal di sana untuk mengecek pemahaman kalian. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Thank you for watching. Semoga kalian selalu tetap semangat belajar. Always stay at home, stay safe and healthy, and keep on studying. Oke, selalu sehat ya nak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. See you students. Goodbye.